Langit mendung menggantung rendah ketika semuanya sudah terlambat. Tidak ada aba-aba, tidak ada firasat buruk yang sempat dipahami. Tubuh Wiro Sable sudah lebih dulu dihantam oleh ajian mematikan itu. Sebuah gelombang tak kasat mata menabrak dadanya, menembus kulit, daging, hingga ke inti jiwanya. Tubuhnya terlempar beberapa langkah sebelum jatuh berlutut. Tanah terasa berputar, napasnya tercekat. Ia mencoba menarik udara, tapi paru-parunya seperti terkunci. Hawa panas dan dingin menyerang bersamaan, seolah tubuhnya dibakar dan dibekukan dalam waktu yang sama. Rasakan itu, Wiro. Suara berat bergema di sekelilingnya. Dengan susah payah, Wiro mengangkat kepala. Di hadapannya berdiri seorang lelaki berjubah hitam. Wajahnya samar, seperti tertelan bayangan. Hanya matanya yang terlihat, tajam, dingin, dan penuh keyakinan. Itu bukan tenaga dalam biasa. Wiro berusaha bicara, suaranya serak. Bukan, jawab lelaki itu tenang. Itu ajian bayangan sukma. Ilmu yang tidak melukai tubuhmu, tapi menghancurkanmu dari dalam. Wiro hendak berdiri, tapi tubuhnya tidak mau menurut. Dunia di sekelilingnya mulai bergetar, seperti kain yang disobek perlahan. Ajian ini tidak membunuhmu cepat, lanjut lelaki itu. Ia akan membuatmu hidup cukup lama untuk merasakan setiap ketakutanmu. Pandangan Wiro gelap, dan dunia pun berubah. Ia berdiri, tapi bukan di hutan. Di hadapannya terbentang desa lamanya, tempat yang seharusnya hanya tinggal kenangan. Rumah-rumah kayu berdiri, lalu dalam sekejap terbakar. Api menjalar cepat, langit menjadi merah, jeritan pecah di mana-mana. Wiro membeku. Tidak, ini tidak mungkin. Namun bau asap menusuk hidungnya, panas api menyentuh kulitnya. Semua terasa nyata. Wiro, tolong kami! Ia menoleh cepat. Seorang perempuan berlari ke arahnya sambil menggendong anak kecil. Wajahnya penuh ketakutan. Wiro mengenalnya. Ia pernah melihat wajah itu bertahun-tahun lalu, saat semuanya sudah terlambat. Tolong, kau bisa menyelamatkan kami, kan? Langkah Wiro terhenti. Kakinya terasa berat. Ia ingin bergerak, ingin menolong, tapi tubuhnya seperti diikat oleh sesuatu yang tak terlihat. Di belakang perempuan itu, atap rumah runtuh. Api menelan semuanya. Jeritan itu sama seperti dulu. Wiro mundur, nafasnya memburu. Ini bukan nyata, ini cuma ilusi. Tapi kau tetap gagal. Suara itu muncul dari belakangnya. Wiro berbalik. Ia melihat dirinya sendiri. Namun sosok itu berbeda. Tidak ada senyum, tidak ada sorot mata liar khas Wiro. Yang ada hanya wajah datar, dingin, dan penuh kekecewaan. Kau selalu datang terlambat, kata bayangan itu. Selalu tidak cukup kuat. Diam, bentak Wiro. Tapi bayangan itu melangkah mendekat. Kau tertawa untuk menutupi semuanya. Kau menyebut dirimu sableng, padahal kau hanya takut mengakui kalau kau lemah. Setiap kata seperti palu menghantam kepalanya. Dunia kembali berubah. Tubuh asli Wiro masih tergeletak di hutan. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Nafasnya tidak teratur. Urat-urat di lehernya menegang. Ki Bayu Jagat berdiri dengan tenang memperhatikan. Sudah mulai masuk ke lapisan kedua, gumamnya. Sekarang dia akan melihat dirinya sendiri. Ia menyilangkan tangan, yakin. Tidak ada yang pernah keluar dari tahap ini. Di dalam kesadaran Wiro, ia kini berdiri di ruang gelap tanpa batas. Tidak ada api, tidak ada desa, hanya kehampaan. Namun, ia tidak sendiri. Di sekelilingnya berdiri puluhan, ratusan bayangan dirinya. Semua memandangnya, semua tersenyum sinis. Kau tahu, kata salah satu dari mereka. Kau bukan pahlawan, sambung yang lain. Kau hanya kebetulan masih hidup, bisik yang lain lagi. Suara-suara itu tumpang tindih, menggema, menusuk. Wiro memegangi kepalanya.
Cukup! Tapi suara itu tidak berhenti. Mereka mati karena kau lemah. Kau tidak pernah benar-benar menang. Semua hanya keberuntungan. Wiro jatuh berlutut. Ia tidak punya jawaban. Dan saat itulah ajian bayangan Sukma mencapai puncaknya. Tubuhnya di dunia nyata mulai menghitam. Energi hitam merambat dari dada ke leher. Denyut nadinya melemah. Ki Bayu tersenyum tipis. Selesai. Namun di dalam kegelapan itu, tiba-tiba terdengar sesuatu yang tidak seharusnya ada. Tawa, ringan, bebas, tidak peduli. Wiro perlahan mengangkat kepala. Tawa itu, ia kenal. Wiro, kau ini terlalu banyak mikir. Suara itu muncul dari belakang. Wiro menoleh. Sosok gurunya berdiri santai, tersenyum seperti biasa. Kalau kau lemah, ya jadi kuat. Kalau kau gagal, ya coba lagi. Susah amat. Wiro menatapnya bingung. Aku gagal berkali-kali. Ya memang, jawab gurunya santai. Terus kenapa? Wiro terdiam. Siapa yang bilang pendekar harus sempurna? Lanjut sang guru. Yang penting, dia tidak berhenti. Kata-kata itu sederhana, tapi mengguncang. Bayangan-bayangan di sekitar mulai bergetar. Wiro perlahan berdiri. Iya, katanya pelan. Aku memang bukan yang terbaik. Retakan muncul di kegelapan. Aku juga pernah kalah. Retakan semakin besar. Tapi aku belum selesai. Dengan teriakan keras, Wiro menghentakkan kaki. Seluruh ruang ilusi retak, lalu pecah. Di dunia nyata, mata Wiro terbuka lebar. Ki Bayu tersentak kaget. Apa? Wiro bangkit perlahan. Tubuhnya masih gemetar, tapi auranya berubah drastis. Lebih kuat, lebih hidup, lebih liar. Ajianmu lumayan, kata Wiro sambil menyeringai. Ki Bayu mundur selangkah. Mustahil, tidak ada yang bisa keluar dari itu. Wiro menggeleng santai. Masalahnya, aku bukan yang biasa. Ia melangkah maju, meski tubuhnya masih goyah. Aku salah satu hal, lanjutnya. Aku ini Sableng. Energi dalam tubuhnya mulai berkumpul. Dan orang Sableng, tanah di sekitarnya bergetar. Nggak takut sama dirinya sendiri. Dengan kecepatan yang tiba-tiba meledak, Wiro melesat maju. Pukulan matahari! Ledakan dahsyat menghantam Ki Bayu. Tubuh lelaki itu terpental jauh, menyeret debu panjang. Hutan berguncang, burung-burung beterbangan, dan kemudian hening. Wiro berdiri beberapa detik, lalu tubuhnya goyah. Ia jatuh terduduk, nafasnya berat, tubuhnya terasa kosong. Ajian itu memang sudah hancur, tapi bekasnya masih terasa, seperti luka yang tidak terlihat. Ia menatap langit. Awan mulai membuka, cahaya matahari menembus perlahan. Ia tertawa kecil. 2 jam, rasanya kayak hidup ulang. Ia mengusap wajahnya. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa benar-benar lelah. Namun di balik kelelahan itu, ada sesuatu yang berbeda. Ia tidak lagi dihantui bayangan dirinya, karena ia sudah menghadapinya dan menang. Wiro tersenyum, lalu bangkit perlahan. Perjalanan masih panjang, dan seperti biasa, ia akan menjalaninya dengan caranya sendiri. Cara yang